Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Muhammad, guru matematika di SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Kuningan. Seperti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya juga ingin kembali berbagi mengenai pengalaman saya dalam melaksanakan pemecahan masalah terkait dengan pembelajaran matematika yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Kuningan. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam 1 bulan terakhir ini, tepatnya pada bulan Desember tahun 2022, tahun kemarin artinya, kita sudah melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester atau PAS untuk semua tingkatan baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Nah, di dalam kegiatan PAS ini saya menemukan beberapa permasalahan sebenarnya. Yang sebenarnya permasalahan ini sebenarnya sebuah permasalahan klasik yang muncul ketika dulu kita pertama kali melaksanakan kegiatan penilaian ataupun kegiatan pembelajaran secara daring atau pembelajaran online. Permasalahannya adalah bagaimana ketika ada siswa yang justru bisa mengakali pada saat kita melaksanakan kegiatan penilaian secara online. Perlu diketahui dulu bahwa SMA Negeri 1 Cidahu menggunakan penilaian secara online atau secara daring dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh salah satu guru TIK di SMA Negeri 1 Cidahu. Nah, permasalahan yang muncul adalah ini permasalahan klasik, yaitu bahwa ternyata siswa kita atau peserta didik kita bisa dikatakan lebih pintar daripada kitanya ya. Secara umum bisa dikatakan seperti itu terkait dengan penguasaan teknologi informasi. Artinya ketika dulu pertama kali kita melaksanakan kegiatan pembelajaran daring, salah satu kekhawatiran adalah bagaimana pengawasan terhadap siswa atau terhadap peserta didik dalam kegiatan penilaian online. Yang notabene kita sendiri tidak tahu apakah peserta didik ini melaksanakan atau menjawab soal-soal itu apakah dengan tanpa bantuan misalnya mesin pencari ataupun dengan aplikasi sejenis atau dengan mengakali aplikasi yang sudah disediakan. Nah, di sini perlu diketahui bahwa salah satu metode yang dipergunakan untuk melaksanakan penilaian online yang umum ya, yang umum umum karena memang sangat mudah ya untuk diterapkan, yaitu menggunakan penilaian online berbasis dengan Google Form atau sejenisnya, karena Office juga punya Office Form juga, jadi sejenis form. Nah, untuk form ini sebenarnya diaksesnya mudah ya, sangat mudah dan bisa diakses melalui browser gitu, browser siswa. Nah, permasalahannya adalah di sini ketika siswa menggunakan atau menjawab soal-soal dengan menggunakan penilaian berbasis Google Form ini, mereka bisa mengakalinya dengan sangat mudah ya. Bisa saja mereka menggunakan mesin pencari ya untuk mencari jawaban yang secara kebetulan mungkin ada beberapa guru juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah bertebaran di internet gitu. Jadi dengan sangat mudahnya siswa-siswa hanya dalam beberapa menit sudah menyelesaikan penilaian online-nya. Nah, apa yang kami lakukan di SMA 1 Cidahu untuk mengatasi permasalahan ini? Ada beberapa hal yang jelas kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam rangka untuk semakin meminimalisir terkait dengan kecurangan yang mungkin saja dilakukan oleh siswa dalam pelaksanaan penilaian berbasis online. Yang pertama adalah bahwa penilaian online itu kami laksanakan tetap di sekolah, jelas ya. Jadi yang online-nya itu hanya aplikasinya saja, tetapi peserta didiknya tetap dilaksanakan di sekolah. Artinya pengawasan tetap bisa dilakukan oleh guru ataupun pengawas yang berada di dalam ruangan. Yang kedua, kemudian untuk meminimalisir terjadinya kecurangan adalah kami dari SMA 1 Cidahu membuat atau mengembangkan sendiri aplikasi yang dikembangkan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Jadi aplikasi ini dikembangkan sendiri
Jadi ya memang tidak bisa diunduh di Play Store atau sejenisnya, karena memang tujuannya adalah aplikasi ini memang hanya untuk peruntukan di lingkup internal gitu. Dan memang tujuan utamanya supaya siswa atau supaya peserta didik itu bisa diminimalisir menggunakan kecurangan-kecurangan yang bisa mereka temukan metode-metodenya itu yang sudah bertebaran di YouTube dan sejenisnya. Kemudian selanjutnya adalah kalau biasanya dulu itu untuk menerapkan pembagian ruangan itu kami hanya menerapkan dengan membagi ruangan kelas menjadi 2, kemudian disebar ke ruangan-ruangan. Tapi untuk dalam beberapa tahun ini, lebih tepatnya di tahun 2022 itu sudah diterapkan, kita bagi satu kelas itu dengan semua siswa atau semua peserta didik dari tiap kelas itu ada dalam satu ruangan. Ya, jadi ini secara tidak langsung anak-anak jadi ada sedikit kecanggungan sebenarnya kalaupun misalnya mereka ingin bertanya kepada rekannya atau bertanya pada kakak kelas atau adik kelas yang ada di dalam ruangan, mereka jadi tetap ada kecanggungan akhirnya, sehingga lebih bisa diminimalisir untuk melaksanakan atau untuk melakukan kecurangan. Untuk selanjutnya adalah perlu diketahui dulu bahwa aplikasi yang tadi disebutkan itu sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang memungkinkan siswa untuk tidak melakukan keluar dari aplikasi, atau misalnya dengan menggunakan fasilitas yang ada di HP. Biasanya kan mereka bisa berbagi layar tuh ya. Kalau bisa berbagi layar kan anak bisa mengerjakan di aplikasi, kemudian bisa juga membuka browser. Nah, kalau dengan menggunakan aplikasi ini tentunya sudah dibuat dikunci sehingga tidak bisa untuk keluar dari aplikasi. Ketika mereka keluar dari aplikasi, yang terjadi adalah mereka harus mengulang lagi menjawab dari awal begitu, dan ada sejenis peringatan atau laporan yang nantinya akan muncul di layar aplikasi, sehingga memudahkan untuk pengawas mengetahui apakah terjadi kecurangan atau tidak. Yang berikutnya adalah jelas yang paling penting adalah bahwa pengawasan itu memang harus dilakukan. Jadi kita tidak sepenuhnya bisa menyerahkan begitu saja kepada anak melaksanakan kegiatan penilaian, seperti halnya ketika waktu dulu penilaian merekanya di rumah, kitanya di sekolah dan sejenisnya, sehingga sulit sekali melakukan pengawasan. Jadi pengawasan di dalam ruangan itu tetap harus diutamakan, karena pengawas itulah yang berinteraksi secara langsung dengan peserta didik, sehingga setiap kecurangan yang terjadi itu minimalnya bisa dikurangi. Kalaupun misalnya terjadi kecurangan, tentunya pengawas akan bisa dengan mudah menegur peserta didik karena peserta didik berada di dalam ruangan yang sama dengan pengawas. Nah, dengan metode-metode seperti ini kami mengharapkan, terutama dalam 2 pelaksanaan penilaian ya, ketika PTS semester ganjil dan kemudian kemarin ketika penilaian akhir semester ganjil, itu kami kami mencoba melakukan uji coba apakah metode-metode ini bisa diterapkan dengan baik, dan buktinya ternyata sangat bagus ya secara hasil meminimalisir dari kecurangan. Jadi nilai-nilai siswa peserta didik itu benar-benar bisa dikatakan hampir 100% murni dari mereka mengerjakan sendiri gitu. Jadi tidak ada lagi peserta didik yang tiba-tiba protes karena mereka mengetahui bahwa temannya mencontek melalui Google atau sejenisnya, kemudian nilainya lebih besar daripada yang mengerjakan secara mandiri gitu. Jadi tapi yang lebih penting lagi adalah kita harus bisa menanamkan kepada peserta didik untuk menanamkan rasa atau menanamkan sikap kejujuran di dalam diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah mempunyai rasa atau mempunyai sikap jujur di dalam diri kita, tentu saja perilaku-perilaku kecurangan itu akan tidak ada lagi atau tidak mungkin lagi mereka lakukan gitu. Kalau misalnya mereka tetap melakukan, ya itu lebih ke pertanggungjawaban moral nantinya. Dan salah satu yang penting juga adalah bagaimana guru bisa memfasilitasi pemberian materi kepada peserta didik secara optimal, sehingga peserta didik itu tidak lagi mengandalkan contekan-contekan karena mereka sudah menguasai materi yang diajarkan oleh gurunya begitu. Nah,
Itu tadi yang dapat saya sharing terkait dengan pemecahan masalah yang saya lakukan atau yang kami lakukan lebih tepatnya di dalam peristiwa atau dalam kegiatan penilaian baik itu tengah semester maupun penilaian akhir semester kemarin, semester ganjil. Dan kami berharapnya nanti untuk PTS genap, kemudian US dan juga PAT nanti semoga kita bisa menerapkan kembali dan sedikit demi sedikit semakin mengikis yang namanya kecurangan di dalam ujian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita bertemu lagi tahun depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.